Sejak kecil, aku selalu merasa berbeda dengan teman-teman sekelas. Mereka punya tas baru, sepatu mengkilap, dan uang saku cukup untuk jajan. Sementara aku, semua barangku sederhana, kadang sudah agak usang. Yang paling membuatku malu adalah ibuku. Setiap kali datang ke sekolah mengantarkan sesuatu, ia selalu memakai baju yang sama, membawa keranjang anyaman, dan berjalan tergesa. Teman-teman sering melirik dan berbisik, "Ibu pedagang ya?" Aku sering berpikir, kenapa hidupku tidak seperti mereka? Kenapa ibu tidak bisa bekerja yang lebih baik? Bahkan pernah aku berteriak padanya, "Jangan datang ke sekolah lagi, aku malu dilihat teman." Ibu hanya menunduk, matanya berkaca-kaca, lalu berbalik pergi tanpa berkata apa-apa. Hari-hari berlalu, ibu tidak lagi datang ke sekolah. Setiap pagi, uang saku selalu tergeletak rapi di meja makan. Jumlahnya cukup untuk kebutuhanku. Aku merasa lega, tapi ada rasa aneh yang mengganjal di hati. Suatu sore, aku pulang lebih awal karena pelajaran dibatalkan. Sampai di depan rumah, ibu tidak ada di teras seperti biasanya. Pintu sedikit terbuka, dan aku mendengar suara rintihan pelan dari dalam kamar. Dengan hati-hati, aku membuka pintu. Yang kulihat membuatku tertegun membeku. Ibu duduk di tepi tempat tidur, memegang kakinya yang dibalut kain agak kotor, dan ada bekas darah kering. Di lantai tergeletak sekeranjang jamur dan sayuran hutan yang biasa ia jual. Di sampingnya ada selembar kertas, resep obat, dan struk pembayaran rumah sakit. "Bu, apa yang terjadi?" tanyaku dengan suara bergetar. Ibu terkejut, lalu cepat menyembunyikan kertas itu di balik punggungnya. "Tidak apa-apa, Nak. Hanya tergores sedikit saat berjalan di hutan. Sudah sembuh kok." Tapi mataku tidak bisa bohong. Aku mengambil kertas itu, dan tulisannya membuat seluruh tubuhku terasa. Tertulis jelas, diagnosa, luka sayatan dalam tambah infeksi. Disarankan istirahat total 2 minggu. Biaya pengobatan, rupiah 450.000. Di bawahnya ada catatan tulisan tangan ibu. "Uang saku Dinda harus tetap tercukupi. Jangan sampai ia tahu." Baru saat itu semuanya terungkap. Selama ini ibu tidak hanya berjualan di pasar. Setiap pagi buta, ia berjalan kaki 5 kilometer masuk hutan mencari jamur, sayuran, dan kayu bakar. Ia tak punya sepatu layak, jadi kakinya sering tergores duri dan batu. Bahkan saat sakit, ia tetap berjalan demi uang untukku. Uang yang aku terima bukan hasil mudah. Itu adalah tetes keringat, rasa sakit, dan pengorbanan yang ia simpan rapat agar aku tidak merasa sedih atau malu. Aku berlutut di hadapannya. Air mata mengalir deras. "Maafkan Dinda, Bu. Dinda tidak tahu. Dinda sudah bicara kasar sama ibu." Ibu membelai rambutku lembut. Senyumnya tetap terukir di wajah lelah itu. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu tidak ingin kamu merasa kekurangan. Yang penting kamu sekolah tenang dan bahagia." Di saat itu aku sadar, kebanggaan bukan dari sepatu baru atau pakaian bagus. Kebanggaan terbesarku adalah punya ibu yang rela menahan sakit, lelah, dan menyembunyikan susah demi melihatku tumbuh baik. Pengorbanannya tidak pernah berteriak memuji diri. Ia berjalan diam, memberi tanpa minta balasan. Dan aku baru menyadarinya saat waktu hampir terlambat.